Terutama kita ucapkan terima kasih kepada Debbie Haryanti Krek yang telah menyiapkan Zoom ini. Insya Allah mudah-mudahan diberi berkah kemuliaan oleh Allah Amin, amin ya Allah. Demikian juga anak-anak keluarganya, suaminya yang saat ini sedang ada di Bali. Insya Allah kita doakan segera selalu sehat walafiat. Amin ya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Mbak Debbie sudah direkam atau belum? Ya udah Bib, sudah saya rekam. Kita lanjutkan pelajaran untuk penyakit hati dengki ini yang ketiga. Apa yang terjadi? Mari kita perhatikan. Orang kalau paling didengki, siapa yang paling bahaya dengki itu? Dengki itu kepada orang yang berilmu. Kita nggak boleh. Tapi kalau kita kepingin punya ilmu, boleh. Kita mintanya sama Allah, ya Allah jadikan aku orang pandai, jadikanlah aku penghafal Quran, jadikanlah aku orang yang jadi soleh. Ada di dalam Al-Quran pun diajarkan, ya Allah jadikan anak keturunanku menjadi anak keturunan yang mendirikan sholat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ya dibolehkan, boleh. Kita lihat surat 14 ayat 40. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Boleh. Aku yang baca ya, Bib? Ya, silakan Mbak Debbie. Pak Agung katanya dia telat. Jadi ya, Pak Agung memang kebetulan dia lagi ada di Belanda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 ayat 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, jadi kalau mendoakan itu nggak boleh doa jelek. Doa yang baik agar kita, keturunan kita, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa demikian? Ya, sebab kakek nenek itu akan kena dosanya. Apabila anak cucunya tidak sholat, tidak Islam. Oleh karena itulah doa Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Arab, bukan Yahudi. Dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran. Sehingga keturunannya lebih banyak yang mendirikan sholat. Karena memang inilah doa Nabi Ibrahim. Ini pentingnya. Sebagaimana bahasa Arabnya, coba tolong Debbie dibaca. Dari pertama, Bib. Ya, bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi ajlni muqimas Robbi ja'alni. Robbi ja'alni. Ditulis, siapa yang mau nulis? Robbi ja'alni. Robbi ja'alni muqimas sholawati. Muqimas sholah. Muqimus sholati wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa. Jadi ini penting setiap hari kalau mau tidur, anaknya didoakan agar anak keturunannya nanti menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau mau tidur, anaknya dipeluk, didoain. Ini penting sekali. Supaya anaknya mendirikan sholat. Kalau Anda punya anak sudah sholat yang baik, Allahu Akbar. Ini berarti orang-orang yang mulia. Anda bakal ketemu dia nanti di surga. Jadi jangan dengki karena ilmu orang itu baik. Atau dia memiliki ilmu yang baik, yang mulia. Jangan. Itu adalah diberikan Allah kepada orang tersebut. Tetapi kita tidak boleh. Yang boleh kita minta sama Allah tadi sebagaimana contohkan Nabi Ibrahim. Allahumma ij'al min dzurriyyati muqimus shalah, jadikan anak keturunanku orang-orang yang pandai mendirikan sholat. Kalau contohnya sekarang Bu Devi, dia sholat, anaknya sholat, tapi nanti cucunya masuk Kristen, Bu Devi bakal dideplok. Hati-hati nih, hati-hati. Oleh karena itu nanti kalau mau tidur, Zui dipeluk, diciumin, didoain, agar nanti dia dan keturunannya untuk supaya mendirikan sholat. Demikian juga suaminya, dijewer sedikit sambil dibacain doa ini. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita celaka. Karena kita menginginkan sesuatu. Ini ilmu ini juga bisa mendengki, bisa. Sebagaimana kita dengarkan cerita Bal'am. Bal'am itu adalah seorang yang hidup pada masa zaman Nabi Musa.
Ini Bal'am tuh orang yang pinter, orangnya soleh. Bayangkan orang soleh, bahkan dikatakan oleh Allah, Bal'am itu kalau berdoa, belum doanya habis, itu sudah aku kabulkan, kata Allah. Bayangkan hebatnya kayak apa ini orang. Tetapi dia selalu minta-minta kebaikan, sama Allah selalu diberi. Satu saat dia ini orang terkenal di dalam daerahnya. Dia dengar ada Nabi Musa, iya karena dia pengikutnya. Tetapi Nabi Musa itu akan menuju ke daerahnya. Dia takut kalau Nabi Musa datang ke daerahnya, sehingga nanti pamornya dia hilang. Akhirnya dia doa sama Allah karena dia tahu doanya selalu dikabulkan, agar Nabi Musa itu celaka. Akhirnya karena dia Rasul Nabi dipilih oleh Allah, maka dia iri dengki terhadap Nabi Musa. Akhirnya apa? Ini Bal'am menjadi orang celaka hidupnya. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Jadi jangan iri kalau ada orang hafal Quran, ada orang yang ibadahnya baik, malah justru Anda senang, Anda ikuti. Kalau Anda senang, jangan, tidak senang, jangan. Lah sekarang kita sering banding-bandingkan. Ustadz ini sama Ustadz ini, Habib ini sama Habib ini. Ngapain? Nggak perlu, biarin. Anda suka, Anda ikuti. Orang namanya juga pilihan kok. Pilihan. Diberikan oleh Allah agar kita tahu ulafa'ur rasyidin, aulia-aulianya. Silakan, tapi jangan dibanding-bandingkan. Apalagi kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah disebutkan oleh aulia-aulia, itu dosa kita. Contoh, Habib Husin ngucapkan gini-gini, padahal saya nggak pernah ngucapin. Habib Anis ngucapin begini-begini, padahal Habib Anis juga nggak pernah ngucapin. Ini yang saya lihat sekarang ini, aneh di mana-mana. Mentang-mentang kita lihat sosmed itu gampang, bayangkan saya baca kemarin di grup, ditulis katanya Habib Anis yang mengatakan ini 15 kali akan dihilangkan, akan diberi keberkahan, kemudian dari mana? Jangan kita mengambil nama orang tanpa kita tahu jelas. Apakah kita betul dengar atau kita yakin bahwa ini diucapkan oleh yang meriwayatkan. Ini dilarang dalam Islam. Jangan kita pingin sok, jangan kita ikut-ikutan orang. Ini bahaya. Oleh karena itu mari melalui ini yang ketiga mengenai masalah dengki iri, ini tidak perlu kita dengki dengan sifat apapun. Ini biasanya hati-hati. Kita kalau sesama teman biasanya saling saingan, terutama mobilnya, terutama kendaraannya. Ada orang yang mengawinkan di gedung yang besar, misalnya di JHCC. Oh si B kawin lagi di Texas. Oh si B kawin, kalau perlu nanti kawinnya di atas awan. Saingan, saling iri, saling dengki. Nggak perlu. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang sia-sia. Ini sebetulnya di dalam COVID-19 ini kita dikasih contoh. Bagaimana sebetulnya ringkasnya orang nikah. Orang nikah itu cuma cukup dengan akad, disaksikan oleh walinya, disetujui walinya, diridhoi orang tuanya. Itu yang lebih penting. Bukan pestanya. Tetapi anehnya kita lebih mengutamakan pestanya. Diridhoi enggak? Enggak. Tapi mau dipestain, mau dikawinin. Nah ini kan ngawur. Kalau orang tuanya sudah tidak ridho, berarti ini anak kita bakal kawin dengan orang yang masuk neraka. Masa kita tega masukkan anak kita ke neraka? Tentu kita tidak mau. Nah, oleh karena itu pilih yang kalau nikahnya masih sederhana, coba dengan adanya COVID ini kita nggak perlu pesta harus di gedung. Enak. Cukup akad nikah di hadapan walinya, ya saksinya 2 orang, mahar, selesai. Ijab kabul. Iya, itu nikah. Iya. Berarti selama ini alangkah sedihnya. Buat apa pesta yang berlebih-lebihan? Sayang. Banyak hikmah yang kita dapatkan dengan kejadian ini. Supaya kita tidak perlu bersaing di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, inilah kalau orang-orang yang bersaing. Demikian juga kalau kita orang berilmu. Kita suruh taat, jangan memusuhi orang berilmu. Bahaya. Ini loh contohnya Bal'am. Dia memusuhi orang yang berilmu, Nabi Musa, utusan Allah. Tapi karena dia takut nanti kalah bersaing. Lah ini yang paling celaka. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak ulama sekarang di sosmed. Bayangin mencelakakan ulama lain, mencaci maki orang lain. Apakah ini orang benar? Kalau sudah orang itu caci maki, apa istimewanya? Ada pesantren A, ribut sama pesantren B, saling serang. Ini pesantren apa? Kiai apa? Ustadz apa? Perlu kita tanyain. Bayangin seorang pesantren kok saling musuhan dengan pesantren lain. Ini menunjukkan artinya apa? Bahwa kita tidak belajar dengan baik. Kita tidak tahu ilmu yang diberikan Allah di dalam Al-Quran. Kita melihat kejadian-kejadian banyak saat ini. Bahkan sangat menjijikkan. Caci maki antar ulama, caci maki antar kiai. Bahkan ada Habib yang musuhan dengan Habib. Ini kan justru menunjukkan bahwa inilah manusia yang penuh dengan keduniaan. Ini semua akar daripada segala dosa adanya adalah di iri dan dengki. Hati-hati di dalam rumah tangga juga. Maaf, terutama juga yang baru nikah ataupun yang sudah tua nikah. Jangan sampai salah satu di antara kita saling menyalahkan. Suami nyalahkan istri, istri nyalahkan suami. Bukan itu caranya. Caranya saling dukung. Apabila seorang istri mendukung suaminya, anaknya mendukung, maka akan terjadilah rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kita lihat kejadian contoh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim hidup bersama Siti Hajar di Ka'bah, di lembah yang kosong, di lembah yang tidak ada kehidupan. Kehidupan nggak ada, karena nggak ada air. Mereka berdua, suami istri. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk berangkat dakwah kemana? Ke Mesir. Kemudian apa yang terjadi terhadap istri? Lah kalau istri sekarang bubar, dicaci maki suaminya. Gua lu tinggalin gua di sini, wah dasar lu kurang ajar, wow habis. Tetapi apa yang terjadi Siti Hajar? Dia mengatakan kepada suaminya, suaminya diajak omong setelah perintah Allah nggak berani jawab. Karena ini perintah Allah. Kalau memang betul itu perintah Allah, tolong kamu mengangguk saja, nggak usah menjawab. Ternyata suaminya mengangguk, iya benar, ini perintah Allah berarti. Kalau perintah Allah, berangkatlah kamu dari sini. Sebab Ar-Razzaq itu artinya Allah. Pasti akan memperhatikan hamba yang meminta, yang mencari rezeki. Abdur Razzaq itu pencari rezeki. Tapi Ar-Razzaq Allah. Ar-Razzaq Allah pasti akan menjamin rezeki daripada pencari rezeki. Maka Nabi Ibrahim berangkat. Bayangkan seorang istri hamil tua, ditinggal oleh suaminya. Tapi karena suaminya melaksanakan perintah Allah, didukung. Nggak sama sekarang malah dicaci maki. Bukan didukung, tapi dicelakakan. Jangan, ayo kita tahu apa yang dilakukan suami. Didukung, bukan malah dilecehkan. Lah sekarang yang terjadi suami istri melecehkan, saling mencari kemuliaan, merasa dirinya untuk supaya lebih baik. Tugas seorang istri mendukung suami. Bayangkan ditinggal sendiri di padang pasir yang nggak ada kehidupan. Dikasih air segentong, selesai. Tapi namanya wanita solehah, apa yang terjadi? Sampai melahirkan, bahkan melahirkan sendiri, tidak ada siapapun, makhluk pun tidak ada, karena semuanya tidak ada yang dekat, ular pun nggak ada yang dekat, mana ada, tidak ada air. Binatang pun tidak ada, bahkan burung pun nggak ada yang terbang ke daerah situ, karena tidak ada air. Ini diberi contoh oleh Allah, tetapi seorang istri tegar, tidak menyalahkan suaminya, tidak. Dia membawa anaknya yang lahir itu.
dalam keadaan menangis, berdarah untuk dibersihkan, dicuci, tidak ada air. Bagaimana kita tahu mengenai sumur Zam-Zam? Akhirnya dia berjalan dari Sofa ke Marwah sebagaimana kita sa'i. Sampai akhirnya timbullah air di mana kaki daripada Nabi Ibrahim Ismail yang menggerak-gerakkan kaki nangis, akhirnya keluarlah air, namanya air Zam-Zam-Zam. Akhirnya keluar dan bisa diminum dan bersihkan. Diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Siti Hajar sendiri di tengah belantara padang pasir membesarkan anaknya. Tetapi selalu si ibu mendidik anaknya agar anaknya taat. Oleh karena itu pentinglah kalau punya istri soleha. Ini penting. Kita lihat contohnya Nabi Ismail. Ditinggal ayahnya, nggak ada masalah. Ibu itu bisa single parent, bisa. Besarkan anak, bisa. Nggak usah pakai bapak. Bisa dicontohkan ini Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Nabi Ismail jadi orang mulia. Bukan istrinya nyalahkan suami. Kalau kita isinya semua suami istri rumah tangga saling menyalahkan. Lah inilah saling iri dan dengki. Jangan. Akhirnya sampai diceritakan Nabi Ismail sudah mencapai usia dewasa. Berarti sudah balik, sudah besar. Karena nggak ada lagi siapa yang mau ke situ. Apa yang terjadi? Si ibu manggil anaknya, "Hei anakku Ismail, sambutlah bapakmu. Muliakan dia. Dia pasti kangen dengan kamu. Dari kecil tidak melihat kamu dia. Dan aku tahu sudah umurnya 100 tahun. Dia mendambakan anak dari aku." Itu istri yang mulia, tidak merendahkan. Tuh, bapak lu tuh nggak beres tuh. Gue ditinggal di tengah sini. Gue hidupin lu sendiri. Kalau orang sekarang kan begitu. Lah ini bukan contoh yang baik. Tapi Allah memberi contoh yang baik. Bagaimana Siti Hajar memuliakan anaknya, memberitahu anaknya, mendidik anaknya. Sampai dewasa. Dididik sendiri. Iya. Oleh karena itu Habib Ali mengatakan, apabila seorang wanita yang hidup di rumah tangga, itu wanitanya baik, suaminya jadi baik, istrinya jadi baik, anaknya akan jadi baik, pembantunya pun akan jadi baik, sopirnya pun akan jadi baik. Kalau istrinya baik, disebut oleh Habib Ali. Kalau bapaknya baik, contohnya siapa? Nabi Nuh, bapaknya baik, istrinya bisa jelek, anaknya bisa jelek. Contoh-contoh yang lain banyak. Tetapi istri yang baik dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya jadi baik. Anaknya jadi soleh. Ini pentingnya punya istri. Tapi kalau istri udah ngomel, udah ngedumel, dia cari peran sendiri di dalam rumah tangganya, dia kepingin dihargai, pengen dimuliakan sendiri. Akibatnya kita lihat bagaimana Nabi Nuh kisahnya. Ini kita lihat bagaimana iri dengki antara suami dan istri. Tapi kita diberi contoh dulu nih Nabi Ibrahim. Istrinya baik, ditinggal, bayangin. Dari mulai hamil nggak diadak, ditinggal di tempat yang begitu, sudah gede anaknya. Lah kalau ibu sekarang kan teriak-teriak, tuh bapak lu nggak bener tuh. Udah gede dia baru datang. Wah, dicaci maki habis. Tetapi apa yang terjadi? Justru Siti Hajar memuliakan anaknya agar menjemput bapaknya. Bayangkan, kalau begini kan enak. Seorang suami didukung oleh istri dan anak. Akhirnya rumah tangganya jadi bahagia. Bukan saling saingan di dalam rumah untuk mencari cinta anak. Tidak. Bahkan apa yang terjadi saat itu Nabi Ibrahim sangat senang, dipeluklah anaknya. 100 tahun telah ditunggu, lebih daripada 100 tahun. Bayangkan akhirnya apa? Mulialah bapak ini. Senang, istrinya pun senang udah ketemu. Bukan mengeluh, bukan mencaci, bukan saling dengki, tidak. Tapi hidup itu saling memuliakan. Kita kalau lihat istri yang sering memuliakan suaminya, saya kagum.
rasanya senang betul. Tetapi kalau suami istri sudah saling saingan di dalam rumah, celaka anaknya, celaka rumah tangganya, celaka seluruh kehidupan. Ini dicontohkan, mari saudara-saudara. Ini pelajaran yang penting. Akhirnya setelah dipeluk dimuliakan anaknya Ibrahim, dituntun oleh ayahnya. Ayahnya pun mendatangi istrinya. Maka dipeluk dan dimuliakanlah Siti Hajar oleh bapaknya. Bayangkan kalau seorang istri memuliakan suaminya, anaknya menghormati ayahnya, ayahnya sayang kepada istrinya, memuliakan anak-anaknya. Allahu Akbar. Maka rumah tangga itu akan menjadi surga di dunia sebelum nanti dikubur dan di akhirat. Ini contoh, bukan saling mencari kesalahan. Sekarang yang terjadi rumah tangga itu semua mencari kesalahan. Istrinya salahnya apa? Kalau perlu dihitung. Oleh karena itu para ibu-ibu itu gampang. Kalau kita kasih kertas satu tumpuk aja sama pulpen, suruh meriksa kesalahan suaminya apa? Masya Allah, belum sampai 2 jam. Beb, minta tambah kertas. Karena apa? Kesalahan suami saya masih banyak. Jangan begitulah. Ayo, ini contoh-contoh di dalam kehidupan manusia. Akhirnya malam itu tidurlah Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Hei istriku, kebayang nggak? Udah berapa tahun, ada dalam berapa bulan tidak pernah ketemu dengan istrinya. Bayangin dalam keadaan hamil sampai ngelahirin. Kan suami kangen sama istrinya. Iya, tapi apa kata istrinya? Hei suamiku Ibrahim, aku sangat sayang kepadamu. Aku sangat memuliakan kamu. Tetapi aku tahu pasti kamu lebih kangen dengan anakku. Maka aku izinkan kamu malam ini tidur bersama anakku." Allahu Akbar. Maka tidurlah malam itu, dipeluklah anaknya. Di dalam tidur Nabi Ibrahim. Saat dia tidurlah Allah menguji dia. Kenapa mengujinya? Iya, karena Nabi Ibrahim itu dahulu ketika belum punya anak, dia menyembelih sedekah. Sedekah apa saja. Bahkan setiap orang datang tiap hari hampir dia sedekah menyembelih 1 ekor unta. Bahkan apa saja dikorbankan, disedekahkan. Bahkan dia berucap, kalaupun aku ini punya anak, aku akan sedekahkan anakku. Ucapan itu ditulis malaikat. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kau dulu pernah ngomong, kalau kamu punya anak, kamu akan mengorbankan. Sekarang kamu sudah punya anak. Aku perintahkan kau sembelih anakmu, kata Allah. Untuk menguji. Oleh karena itu hati-hati. Kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan asal geplak, kata orang Betawi. Ya, hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Ini artinya apa? Iri dengki terhadap diri kita, hati-hati. Karena iri sama dengkinya ada di hati kita, kepingin seperti orang disebut orang hebat, kepingin dipuji. Nabi Ibrahim ngomong, kalau aku pun punya anak, akan aku korbankan. Saking merasa dia dipuji, karena dia ahli sedekah. Akhirnya diuji, suruh nyembelih. Pagi-pagi kaget, bangun pagi, dia ngambil pisau, gosok pisau. Ternyata istrinya juga dimimpikan, anaknya juga dimimpiin. Ketika anaknya diajak omong, aku semalam mimpi untuk aku menyembelih kamu. Apa kata anaknya? Hei ayahku, laksanakanlah perintahmu. Aku termasuk hamba anak-anak yang sabar. Didukung ayahnya, bukan dicaci. Istrinya pun bilang apa? Laksanakan, hai suamiku. Bayangin ini anak udah sekian tahun ditunggu-tunggu. Lahirkan, tapi namanya istri mendukung apa setiap kebijaksanaan suami. Lah kalau sekarang boro-boro, nggak bisa tuh anak gue, tau nggak? Gue yang memelihara, lu keluar kota terus, nggak pernah ngurus, udah gede tahu-tahu lu mau kuasain, wah ribut. Bukan ini caranya hidup yang benar. Tapi saling dukung. Apapun suami adalah tanggung jawab dalam rumah tangga. Kita harus dukung. Kita harus muliakan. Inilah ciri rumah tangga yang benar. Laksanakan, kata istrinya. Anaknya pun laksanakan. Bayangkan kalau seorang suami
didukung sama istrinya, didukung sama anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah lindungi. Oh, ternyata setelah diuji, apa kata Allah? Dia Ibrahim termasuk orang yang taat. Maka aku ganti sembelihan itu dengan gibas, dengan seekor kambing yang besar. Sebagai penyembelihan, karena aku tahu apa yang ada di dalam hatinya, kata Allah. Itu dimuliakan. Tidak ngiri, tidak. Saling sayang. Ayo di dalam rumah tangga, masa nggak bisa? Kenapa kita tidak kepingin seperti ini? Kalau punya suami didukung, anaknya saling mendukung. Oleh karena itu inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda memuliakan yang tua. Ini caranya supaya tidak timbul iri dan dengki. Percuma ibadah kayak apa? Rasulullah bersabda, datang seorang pemuda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetanggaku, seorang wanita, dia orang yang ahli ibadah. Aku belum pernah lihat kecuali aku melihat selalu dia dalam keadaan di atas sajadah. Untuk selalu mendirikan sholat. Tidak pernah lepas badannya dari mukena sajadah. Kemudian dia ahli surga ya Rasulullah. Kata pemuda tadi. Rasulullah mengatakan, bagaimana dia dengan tetangganya? Bagaimana dia dengan temannya? Ya benar Rasulullah. Ibadahnya dia istimewa. Cuman lidahnya kepada tetangga, kepada temannya. Sering mencibir. Ngiri dengki sama orang. Apa kata Rasulullah? Wanita itu penghuni neraka jahanam. Walaupun ibadahnya hebatnya kayak apa. Kalau lidahnya masih iri dengki, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau manusia itu lidahnya dijaga, ibadahnya nggak usah berat-berat, sedikit saja tapi istiqomah, dan Anda hilangkan penyakit dengki dan iri ini, Allah membuka pintu surganya. Bahkan surga itu makhluk, dia memanggil-manggil orang-orang mukmin yang beriman yang mendapatkan ciri seperti ini. Yang tidak ada iri dan tidak ada dengki. Dia belum masuk surga, tetapi surga yang memanggil-manggil orang yang demikian. Para hadirin jamaah yang saya cintai. Mari saudara-saudara, apakah Anda nggak kepingin mendengarkan cerita Nabi Ibrahim rumah tangganya istimewa? Menjadi suri teladan. Bahkan Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah agar dari keturunannya kelak menjadi orang yang paling istimewa. Rasulullah mengatakan, doa Nabi Ibrahim itu adalah aku. Maka Allah wujudkan aku sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Dijadikan manusia paling mulia. Kenapa? Lah karena rumah tangganya baik. Tidak ada saling dengki, tidak ada saling caci maki. Saling menyayangi. Bayangkan Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Apa yang terjadi? Justru dia dapat budak. Budak itu siapa? Siti Hajar. Dia tidak dengki, tidak iri kepada suaminya. Justru dia bilang sama suaminya, hei suamiku, hadiah budak ini aku persembahkan buat kamu. Kawinilah dia, agar dari orang ini kelak akan lahir orang mulia. Itu Siti Hajar. Diberikan kepada Nabi Ibrahim. Oleh siapa? Ini. Oleh istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Ya, akhirnya apa? Kawinilah dia, hei Ibrahim. Kelak kau akan mendapatkan keturunan yang mulia. Ternyata betul. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Dari Siti siapa yang satu lagi? Siti Sarah. Lahirlah Ishak dan keturunannya. Sehingga mulia, saling muliakan. Enggak sekarang. Mana ada rumah tangga yang istrinya lebih dari satu. Wah, ribut melulu. Saling caci, saling maki.
Memang saya sarankan semua istri satu aja, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Tetapi kalau sudah terjadi, mau ngapain? Bukan saling mencaci. Lah sekarang akhirnya saling musuhan. Nggak pernah ada akur. Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tinggal kita ini mau mencontoh apa tidak. Kalau kita tidak mencontohnya kayak gini, hancurlah rumah tangga. Coba kita lihat sekarang. Rumah tangga yang istrinya tadi satu aja udah ribut. Apalagi kalau istrinya dua. Allahu Akbar. Jarang yang akur. Karena mereka saling dengki, saling saingan. Ini contoh lagi. Dari siapa? Nabi Ibrahim. Dia tidak iri Siti Sarah. Bayangin dikasih hadiah berupa budak Siti Hajar. Dipersembahkan kepada suaminya, suruh ngawinin agar kelak mendapatkan anak keturunan yang baik. Akhirnya apa? Allah kabulkan doa itu. Akhirnya Siti Hajar punya anak dulu. Ternyata Allah beri kabar lagi. Siti Sarah pun punya anak. Ini kalau orang tidak ada iri, tidak ada dengki. Allah itu maha melihat apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang diucapkan. Mari saudara-saudara sekalian, kenapa kita tidak mencontoh? Bukalah Al-Quran, belajarilah Al-Quran. Sebaik-baik belajar adalah Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Untuk kita menjadikan apa? Kita jadikan pedoman Al-Quran. Dzalikal kitabul la raib, ini kitab tidak ada namanya salahnya. Ini kitab mulia. Ini kitab petunjuk. Di dalam kitab ini ada semua pelajaran cerita-cerita agar kalian menjadi orang beriman, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Disebutkan. Ini bukan sembarang cerita, bukan di dalam Al-Quran itu. Pelajaran. Kita melihat pelajaran dari Nabi Ibrahim. Bahkan Allah anugerahkan kemuliaan ini kepada Nabi Ibrahim karena punya keturunan yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sholawatnya diganding. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala sinna Muhammad wa ala sinna Muhammad. Kama barakta ala sinna Ibrahim wa ala sinna Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah. Ini menjadi teladan yang baik. Dari sini turunlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah contoh-contoh rumah tangga. Baik yang punya istri satu, ataupun yang punya istri dua lebih dari satu. Tetapi Allah contohkan mereka akur, dan mereka saling dukung, saling muliakan. Tidak ada caci maki. Tidak ada saling iri dan dengki. Sebagaimana kita lihat saat ini. Saya belum pernah melihat orang yang istrinya lebih dari satu, mereka rumah tangganya akur. Satu saja udah berat. Apalagi lebih dari satu. Satu aja udah sering ribut. Tidak saling mendukung. Tidak saling menyayang. Mereka malah saling mencari perhatian anaknya. Dikabari, tuh bapak lo nggak bener. Tuh lo bapak lo itu diceritain. Agar apa? Agar cinta si anak itu lebih cinta kepada ibunya. Salah, bukan kayak gitu caranya. Tapi diajarkan. Saya masih ingat sejak saya kecil. Saya belum pernah melihat saya punya ayah mencaci maki ibu. Belum pernah mencaci maki ibu saya. Belum pernah. Selalu memuliakan ibu saya. Bahkan kalau saya minta izin sama ayah saya mau pergi keluar kota, mau pergi ke Tawangmangu. Ayah cuma tanya, kamu sudah dapat izin dari ibumu belum? Padahal ibu saya tadi sudah saya mintain. Bu, saya mau pergi. Kamu harus bilang ayahmu. Apa yang diucapkan ayahmu? Ibu nurut. Nah, itu ucapan ibu saya. Kemudian saya tanya ayah saya, jawab ayah saya apa? Ibu kamu ngomong apa? Kalau ibu kamu bilang iya, Abah dulu, namanya ayah saya dipanggilnya Abah. Abah yang akan kasih nanti ongkosnya. Bayangkan. Kemudian apa ongkosnya dikasih oleh ayah saya? Tidak. Tetap dilewatkan ibu saya. Seluruh pemberian harus lewat ibu saya. Bayangkan kalau seorang ibu dimuliakan oleh suaminya. Suami istri pun memuliakan suaminya. Allahu Akbar. Rasanya kagum dua-dua.
Kepada ayah kagum, kepada ibu kagum. Tapi apa yang terjadi sekarang? Udah biarin tuh bapak lu. Bapak lu memang kayak gitu dari kecil, mamah dulu waktu dari mulai kawin sampai hari ini kagak pernah seneng, malah gituin. Jangan, bukan malah dilaporin yang nggak baik anak. Sehingga anak itu nanti dengki iri sama ayah, sama ibu. Saling saingan. Akhirnya anaknya jadi durhaka, rumah tangganya hancur. Dikatakan di dalam pepatah, la Cirebon wala Singapura. Ke Cirebon aja enggak, apalagi pergi ke Singapura. Dua-dua kagak dapet. Karena saling dengki dan saling iri di dalam rumah tangga. Sayang. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Allah ceritakan ini semua untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat ke-11, ayat 120. Pak Agung udah datang tuh, Bib. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, surat 11 ayat 120. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Inilah cerita pelajaran. Kita mendapat pelajaran hari ini, kita membahas cerita Nabi Ibrahim. Kita bagaimana menceritakan Siti Hajar, bagaimana kita ceritakan Siti Sarah. Walaupun Nabi Ibrahim istrinya bukan satu, tapi akur, mulia, Allah kasih dua-dua mulia, anaknya dua-dua jadi Rasul. Ini pelajaran. Tetapi coba kita contoh diri kita sekarang saat ini. Begitu banyak para ibu seolah memberi beran kepada anaknya. Ini lo, ibu yang cari duit. Ibu yang begini, bapak lo tuh diam aja melulu, tidur melulu. Tidak dimuliakan, tapi malah dicaci. Padahal rezeki itu adalah datang karena kita bernikah, suami, istri. Allah turunkan rezekinya berdua, bersama anak-anak. Kita disuruh akur, anaknya jangan dididik jelek. Disuruh memuliakan ayahnya. Disuruh mendukung ayahnya. Sehingga kalau ibunya sudah ngomong demikian, ayahnya pun kagum terhadap ibunya. Ayahnya pun memuliakan. Nak, cintai ibu, sebab surga itu di bawah telapak kakinya. Percuma kamu. Dikasih tahu, jangan takut seorang ayah nanti bakal ditinggalin anak. Enggak usah. Kalau ayahnya ngajarin, nak, kalau kamu mau tahu surga itu ada di ibumu. Bahkan Allah pesan di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulnya. Ibumu lebih kamu cintai dari ayah. Ibumu lagi, baru ayahmu, nak. Oleh karena itu kamu muliakan ibumu, dididik. Supaya si anak memuliakan ibunya. Saya masih ingat apa nasihat dari orang tua saya. Husein, kamu mau tahu ayahmu itu segen sama ibu kamu. Ibu kamu orang mulia, ibu kamu orang baik. Kamu harus taat sama dia, kamu memuliakan dia. Kagum saya. Belum pernah ada satu kali pun ucapan jelek terhadap ibu saya. Seumur-umur saya hidup. Kenapa memberi contoh yang baik? Bahkan kita akhirnya sayang sama ayah, sayang sama ibu. Bukan bersaing. Bahkan saya selalu mendengar dari ibu saya, udahlah ibu ini membesarkan kamu, memuliakan kamu. Kamu ini mbok apa omongan ayahmu, mbok diturut, nak. Mbok diturut omongan ayahmu, segitu. Ibu aja nurut sama ayahmu kok, nak. Masa kamu nggak mau nurut? Sampai segitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita kagum sama ibu kita. Kita salut sama ayah kita. Ini cara berumah tangga. Bukan bersaing. Bukan saling iri, saling dengki. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita lihat lagi. Di dalam Al-Quran, surat 12, ayat 111. Coba kamu lihat.
Surat 12 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oh. Bukan sembarang cerita. Bukan. Tapi petunjuk. Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan anaknya untuk rezeki dulu. Tidak. Dia ajarkan istrinya. Dia ajarkan anaknya. Lihat di sini aja di daftar. Apa yang terjadi? Maka mulialah. Surat apa? Mari kita lihat, Gung, surat Al-An'am, Gung. Ayo. Surat Al-An'am. Surat Ayat berapa? 74. Gung, surat 74 kita baca, Gung. Ayat berapa, Bib? Semua, Bib. Surat ayat dari mulai 74, Gung. Suratnya surat Al-An'am. Al-An'am itu surat ke-6, Gung. Surat 6. Ya. Ya, Bib. Ya, Bib. Silakan. Surat Al-An'am ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami perlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ya. Ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ayat 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ayat 78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat 80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Ayat 81. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka? Jika kamu mengetahui. Ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat 83. Silakan terus, Gung. Dan itulah hujah kami. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ya. Ayat 84. Ya. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Iya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Ayat 85. Dan Cukup, Zakaria, Yahya. Sudah. Terus, itu semua nanti akan diceritakan. Tapi kita cukupkan, kita ambil contoh di sini, Gung. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang bijaksana, tidak pernah dia mencaci, tidak. Dia bagaimana menjelaskan kepada pamannya Azar.
Kalau dia disebut di dalam Al-Quran itu ayahnya Azar salah. Azar itu pamannya, bukan ayahnya. Sehingga Nabi Ibrahim itu keturunan orang mulia. Bukan penyembah patung, bukan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, dari ayahku, dari keluargaku, ibuku, semua sampai ke Nabi Adam, tidak ada yang menyembah kecuali kepada Allah. Jadi Azar itu pamannya, bukan ayahnya. Dijelaskan oleh ahli tafsir. Ya, dia menegur pamannya dengan sopan santun. Ketika pamannya menyembah berhala, bukan dicaci maki. Seperti kita lihat sekarang saat ini. Kita saling caci maki antar agama. Buat apa? Tidak ada gunanya. Kita tidak ditugaskan oleh Allah untuk mencaci maki. Tidak. Kita tidak usah iri dengki dengan mereka yang menyembah selain Allah. Kita menyampaikan dengan akal yang baik. Agar mereka terbuka, kita doakan supaya mereka dibukakan dengan hidayah Allah, bukan dengan caci maki. Bukan kita saling iri, saling dengki. Allah udah bilang, aku bukakan kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang tidak menyembah aku pun tetap diberi oleh Allah. Kita tidak perlu iri, dengki terhadap apa yang diberikan Allah kepada orang-orang di luar Islam. Enggak perlu, itu rezeki memang dibagi oleh Allah. Tetapi kita disuruh bersyukur atas pemberian kepada Allah berupa hidayah. Tetapi kalau mereka belum dapat hidayah, jangan dicaci maki agama mereka. Allah tidak izinkan. Itulah tadi kisah bagaimana Allah jelaskan Nabi Ibrahim. Dia menggunakan akal, diajak berdiskusi. Boleh. Bukan dicaci maki seperti sekarang. Tidak, ini bukan ajaran Islam. Mencaci maki itu di luar Islam. Tidak ada Islam itu mencaci maki agama lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini ajaran Islam. Tidak ada iri dan dengki. Kalau ada orang yang bilang, wah kalian kok caci maki, dikatakan kafir. Kalau kafir itu memang tugas. Orang yang tidak menyembah Allah. Artinya kafir itu orang yang menyembunyikan kebenaran Allah. Maka dia disebut kafir. Nggak perlu kita sedih orang non-muslim itu kok sedih disebut kafir. Tidak, kafir itu masih baik. Artinya kafir itu adalah menyembunyikan kebenaran dari Allah. Allah telah kasih dalam ayat-ayat yang ada kejadian-kejadian daripada nabi-nabi. Dari mulai Nabi Adam sama. Kejadiannya dijelaskan oleh Allah. Jangan disembunyikan. Kalau mereka ternyata tidak Islam, nggak masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak memusuhi kamu, siapa yang tidak mencelakakan kamu, walaupun dia dari golongan non-muslim, jangan kau sakiti mereka. Kalau kamu sakiti mereka, berarti menyakiti aku, Rasulullah. Bayangkan ajaran kayak apa yang lebih baik dari ini. Kita suruh saling sayang, bukan saling iri, saling dengki. Kalau memang dia menyembah selain Allah, memang Allah yang buat. Allah yang buat, dia cinta kepada agamanya. Kita nggak boleh caci maki. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim. Apakah dia mencaci maki Azar yang menyembah patung? Tidak. Allah suruh supaya menjelaskan dengan logika. Bagaimana patung itu? Dia memelihara dirinya saja nggak bisa. Bagaimana memberi manfaat kepada kita? Kita suruh gunakan akal aja. Iya. Tapi tidak suruh mencaci. Tidak ada ayat tadi. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat ke-6 ayat 108, Go. Masih di dalam Al-Quran. Suratnya masih Al-An'am. Minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Nanti akan ditanya sama Allah setelah mati masing-masing. Kita tidak ada perintah untuk supaya orang yang di luar Islam itu menyembah Islam. Ayo. Enggak, kita suruh dakwah dengan cara yang baik.
Kita tunjukkan dulu akhlak kita. Kita tunjukkan dulu perbuatan kita. Kita tidak saling iri, kita tidak saling diri, tapi saling memuliakan, saling ukhuwah, persaudaraan, saling memuliakan yang satu dengan yang lain. Nanti Allah tunjukkan dengan akhlak kita ini, sehingga dia tertarik. Ada teman saya masuk Islam, saya tanya, apa yang membuat kalian masuk Islam? Saya melihat persaudaraan di dalam Islam itu sangat kuat. Dia mencontoh, bukan dengan ceramah. Tidak, berapa banyak orang yang ceramah caci maki. Hasilnya apa? Bukan itu perintah Allah. Jangan salah. Kita suruh berakhlak baik, sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Apakah Rasulullah pernah caci maki agama orang lain? Enggak ada. Bahkan ayat Qur'annya pun tadi Anda dengar sendiri. Kita tidak boleh mencaci sesembahan orang lain. Memang yang menjadikan dia sayang dengan sesembahan itu Allah juga. Kita nggak perlu caci maki. Ini toleransi dalam Islam begitu hebat. Ajaran Islam yang mulia. Apa akhlak? Kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Walaupun Allah juga kasih rezeki kepada orang non-muslim. Oleh karena itu Allah juga bilang, mata kalian jangan sampai iri. Melihat rezeki apa yang aku berikan kepada orang di luar muslim. Ada orang-orang non-muslim banyak yang kaya. Memang itu haknya. Itu juga umatnya Allah kok. Cuman dia tidak diberi hidayah. Jadi tidak perlu kita iri. Kita dengki. Jangan. Ayo saudara-saudara kita majelis taklim khair yang dirahmati Allah. Ini majelis-majelis hari Senin yang dituntun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Untuk kita teruskan, ini saya dapat ijazah daripada saya punya guru Al-Habib Anis. Untuk meneruskan pelajaran Senin sore ini. Bahkan di dalam kitab Al-Habib Ali katakan majelis taklim hari Senin ini langsung di bawah pengawasan Rasulullah. Tidak ada caci maki di sini. Tapi inilah jalan yang benar. Jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Orang-orang yang dimuliakan Allah, tabi'in, sahabat, dan tabi'in ila yaumin, sampai para aulia-aulia. Bahkan kita mencontoh bagaimana Al-Habib Ali di dalam dakwah diikuti oleh anaknya Habib Alwi, diikuti oleh anaknya Habib Anis. Kita lihat sampai sekarang kepada Habib Hasan, pernah dia mencaci maki orang? Enggak ada. Mereka saling memuliakan. Dicintai banyak orang. Ini caranya bukan saling caci maki. Enggak. Ayolah kita umat Islam, kita tunjukkan. Inilah dakwah yang benar. Bukan kita disuruh caci maki agama lain. Kita suruh sayang kepada agama lain yang tidak memusuhi kita. Kita tutup dengan ayat surat Yunus. Surat 10, ayat 99 dan 100. Mari para jamaah. Surat Yunus ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Ya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat 100. Dan tidak ada seorang pun dari... Sebentar, Go. Allah bilang, aku ini Allah, Maha Kuasa. Apakah aku tidak bisa menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini semuanya Islam? Bisa. Bahkan satu suku. Bisa. Satu bahasa. Bisa. Ini Allah, aku bisa jadikan semuanya satu beragama Islam. Oleh karena itu kamu, kata Allah, nggak usah memaksa orang lain agar mereka masuk ke dalam orang yang beriman. Nggak usah, kata Allah sendiri yang bilang. Jangan maksain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian apa selanjutnya ayatnya, Gung? Ayat 100. Ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, Allah hanya minta semua orang yang masuk Islam itu atas izin aku, Allah yang ngasih. Oleh karena itu nggak perlu kita paksa. Jangan kita caci.
Jangan kita musuhi. Kesian. Kita harus kasih sayang sama mereka. Mau nolong orang ditanya, lu KTP-nya apa? Islam atau bukan? Lah ngawur. Tolong menolong itu kepada siapa saja. Karena dia makhluk Allah, binatang aja ditolongin kok. Orang nolongin binatang aja masuk surga, menolongin anjing yang kehausan aja, diampuni dosanya, dimasukin ke dalam surga. Apalagi ini makhluk Allah, manusia. Perkara nanti dia masuk Islam atau enggak, itu atas izin Allah, bukan ceramah kita. Bukan caci maki kita kepada agama lain. Akhirnya ceramah kita diikuti orang masuk Islam. Enggak ada. Orang masuk Islam itu atas izin Allah. Ingat ya, bukan karena ahli ceramah orangnya. Tidak. Ah, ini kebanyakan kita saling dengki, saling iri. Kita merasa kepingin menjadi orang mulia. Oh, orang itu masuk Islam gara-gara saya. Dari mana? Nggak usah kita ngiri, nggak usah kita dengki. Jangan. Semua itu atas izin Allah. Biarkan mereka. Kita umat Islam, mari diberi contoh. Orang Islam nggak ada yang ngiri, nggak ada yang dengki. Bahkan ketika Sayyidina Ali ditanya oleh seorang Yahudi, "Hei Ali, aku mendengar nabimu berkata bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Dan surga itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan ini adalah dunia ini adalah surganya orang kafir. Penjaranya nanti di akhirat. Tapi kenapa aku melihat kalian ini mulia, di dunia saja mulia. Mana kok saya lebih susah dari Anda?" Apa kata Sayyidina Ali? Kami demikian itu masih menjadi penjara bagi orang beriman. Bukan dicaci, dikasih tahu pakai logika. Kami sudah diberikan kayak gitu saja, kita masih dilindungi di dunia. Apalagi nanti kami di akhirat. Lah kalian diberi oleh Allah, tetapi kalian nggak bisa merasakan nikmatnya. Anda di dunia pun jadi iri, dengki, susah. Apalagi nanti di akhirat lebih celaka. Jadi bukan dicaci, bukan. Tapi diajak berlogika. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya hari ini sangat senang sekali. Saya sayang kepada kalian, saya mengajak diri saya. Dan saya mengajak kalian, ayo sama-sama kita tunjukkan orang Islam yang benar. Orang Islam yang sebagaimana dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berakhlak mulia, saling menyayangi kepada hewan, kepada semua manusia. Saling sayang, bukan saling iri dan saling dengki. Inilah contoh suri teladan yang baik. Mari hilangkan itu iri dengki. Kita tidak diperintahkan untuk berbuat itu. Justru siapa yang bisa menghilangkan iri dengki di dunia? Dia sebelum mati sudah mendapatkan surga. Karena apa? Nanti kita jelaskan di pengajian yang akan datang. Orang iri itu sedih. Karena apa? Setiap lihat orang yang diiri, didapat kemuliaan dari Allah, kita semakin sedih. Setiap yang kita iri, yang kita dengki, dapat kemuliaan dari Allah, kita sudah terbakar. Di dunia terbakar, dikubur terbakar, apalagi nanti di akhirat. Tapi yang kita dengki, dia tidak terasa. Jadi yang rugi siapa kalau kita dengki dan kita iri? Yang rugi adalah kita sendiri. Alangkah sedihnya kalau kita sudah mengetahui ilmunya. Kita pasti punya rasa iri dan dengki. Celaka di dunia, celaka di kubur dan di akhirat. Para hadirin, jamaah dirahmati Allah, sudah 1 jam tepat. Jam 4:05, sekarang jam 5:05. Sudah 1 jam. Kita buka pertanyaan, silahkan host kita, Mbak Debbie, untuk membacakan pertanyaan. Dan silahkan siapa yang mau tanya, siap-siap. Kita kasih waktu setengah jam untuk tanya jawab. Tafadhol. Ini ada pertanyaan nih, Bib. Ya. Dari Mbak Astrid. Silakan. Habib, kalau untuk masuk Islam nggak boleh dipaksa. Karena semua atas izin Allah. Ya. Gimana kalau masalah majelis? Kita ngajak ngaji terus-terusan, itu termasuk maksa nggak ya? Iya. Namanya aturan, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana disebut, kita ini mulia, Mbak. Disebabkan karena kita amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan,
mencegah keburukan. Itu amar ma'ruf. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat ketiga, ayat 110, Gung. Disebutkan dalam ayat itu, kita ini akan dimuliakan Allah kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah agar jangan ada orang yang mencelakan. Kita mengajak pengajian itu mengajak kebaikan. Mencegah. Kalau ternyata nanti yang kita ajak itu bisa, ya syukur. Itu sebetulnya bukan dari kita, bukan. Itu pun nanti Allah yang gerakkan. Bukan dari kita, bukan. Orang itu akhirnya jadi baik atau buruk, oh karena saya, no. Karena ajakan saya tidak, cuman kalau kalian mengajak kebaikan, Allah beri pahala. Tapi yang menjelaskan siapa yang membuka hati orang itu, Allah, bukan kita. Kita hanya ditugaskan mengajak ke pengajian. Itu memang perintah, nanti kita tunjukkan ayatnya. Kita baca dulu surat 3 ayat 110. Surat ketiga ayat 110. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, Bib. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kenapa kita disebut umat terbaik? Umat dahulu tidak diperintahkan, Mbak Devi atau Mbak Astrid, untuk mengajak ke pengajian, enggak diperintah. Dahulu umat dahulu, enggak. Yang diperintah itu umatnya Nabi Muhammad, agar mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Kalau ada orang yang berbuat buruk, Astrid, kita harus ingatin, perkara nanti dia nurut apa enggak nurut, bukan urusan Astrid. Iya, Bib. Urusan Allah itu nanti. Saya mengajak pengajian ini. Ada yang mau, ada yang enggak, silakan. Bukan tugas saya. Hayo, kalau enggak kita kesal. Enggak. Itu perintah Allah. Tidak perlu kita kesal. Sebagaimana di dalam surat Gong, surat 58. Siapin Gong. Ayat 11. Surat 58 ayat 11. Allah yang perintah supaya ngajak pengajian. Tuh kita kirim di WA group. Ayo ngaji hari Senin. Setiap Senin nggak usah dikasih pengumuman dah. Ayo. Itu perintah. Iya. Bahkan Allah pesan kalau kamu sudah ada diajak Debbie untuk kita selalu pakai Zoom untuk kita ngaji, ikuti. Lapangkan waktu Anda, siapkan waktu. Allah akan muliakan. Itu Allah yang nyuruh. Kita dengar, Gong. Surat 58 ayat 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas ya, Astrid? Allah yang memerintahkan supaya Astrid ngajak. Tugasnya cuma ngajak. Perkara nanti dianya ngikuti apa enggak, itu tugasnya Allah ngasih pahala. Berarti ada yang mau, ada yang tidak, kata Allah. Ada. Yang mau, aku akan naikkan derajatnya. Aku akan berikan pahala. Yang enggak mau, ya sudah. Apabila kamu diajak oleh Astrid untuk ngaji, ikuti. Kalau nanti dia mau, akan aku beri pahala, akan aku angkat derajatnya. Bahkan beberapa derajat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, 1 derajat itu seperti apa? Seperti orang ibadah 500 tahun. Jadi kalau Astrid belajar 500 tahun, dibandingkan Astrid ngajak Citra, temannya untuk ngaji, akhirnya Citra ikut. Wah, Citranya dapat beberapa derajat, bukan derajat. Apalagi Astridnya. Jadi ini mulia, tapi bukan maksa, tidak. Hanya menghimbau, sampaikanlah, perintahkanlah kepada teman-temanmu agar menghadiri majelis taklim. Bahkan Allah pesan kalau orang diajak majelis taklim, tolong luangkan waktu. Ya, perkara nanti dia hadir atau tidak, kesel atau tidak, itu bukan tugas kita. Seperti orang adzan, diperintahkan hayya 'alas shalah. Perkara orang yang nggak sholat, ya itu bukan tugasnya muadzin.
Ya kan? Tapi yang penting sudah ngajak kebaikan. Oleh karena itu, ajaklah kebaikan. Kalau ada mereka yang berbuat yang nggak baik, Astrid juga jangan diam. Minimal Astrid ngomong. Apa kata Allah kalau dia berbuat baik tadi diajak ya. Sekarang kalau dia berbuat jelek, kalau Anda ada kekuasaan, gunakan kekuasaan. Misalnya Anda di kantor, Anda punya karyawan berbuat nggak baik. Awas lo, gua keluarin lo kalau lo masih berbuat nggak baik di kantor saya. Nah, itu gunakan kekuasaan. Kalau ternyata Astrid bukan orang kantor, Astrid gunakan dengan lidah. Sampaikan nasihat. Neng, Mas, itu nggak baik loh. Tinggalin aja. Sayang itu mencegah kejelekan. Kalaupun itu nggak bisa, kata Allah. Kalau diajak omong nanti dia malah marah-marah. Doakan aja. Astrid sujud. Ya Allah, aku telah mengajak dia, aku tidak sanggup, ya Allah. Oleh karena itu mohon Engkau lah yang turun tangan agar mereka menjadi orang baik. Kita doain. Minimal, kata Allah, orang Islam itu di hatinya. Kepingin temannya harus berbuat baik. Bukan ngiri, bukan dengki. Bukan. Tapi mendoakan temannya agar dijadikan orang yang baik. Jelas ya, Astrid? Siap, Bib. Makasih, Bib. Ya, ada lagi, Debbie. Ada nih, Beb, dari Aisyah. Habib, bagaimana caranya seorang istri untuk selalu memuliakan suaminya? Ya. Suami itu punya hak, punya kewajiban. Ya. Bahkan kita suruh taat. Ya. Bagaimana? Selama suami tidak menyuruh maksiat. Selama suami tidak menyuruh maksiat, kita harus taat. Harus memuliakan. Kalau suami nyuruh anaknya sholat, ibu harus dukung. Nak, cepet nak, wudhu. Cepet ikuti perintah ayahmu. Nak, disuruh ngaji. Ayo cepetan, tinggalkan dulu udah. Kan saya lagi membelikan gula yang disuruh ibu. Udah usah, gulanya nggak usah diberikan ibu, jangan diperhatikan dulu udah. Ikutin ayahmu dulu. Jadi didukung, Mbak. Bukan, disuruh sholat. Udah, terus ikutin ibu aja dah. Kamu lihat TV aja dulu dah. Oh jangan, itu namanya tidak mendukung. Ayo suami dan istri itu saling memuliakan. Suaminya memuliakan istri. Itu kewajibannya. Tapi istri taat pada suami. Itu haknya. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan sebagai suami istri. Tapi orang sekarang tidak. Ini yang akhirnya menjadikan rumah tangganya hancur. Tapi insya Allah kalau Mbak memuliakan suami, taat pada suami, suami nanti akan sayang kepada istrinya dan anak-anaknya, rumah tangganya akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ikutinlah apa yang ada di Quran. Ada lagi, Debbie? Di chat belum ada, Beb. Belum chat. Silakan siapa yang mau tanya langsung. Dibuka mute-nya saja, boleh tanya. Ayo Rahmat mau nanya juga boleh. Ayo santri mau nanya apa boleh silakan. Santri giroh banget tuh, Beb, di pesantren, Masya Allah. Iya, ngikut semua. Ngikut. Ini Debbie dapat pahalanya gede nih. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan ada yang mau tanya? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Siapa nih? Siwo, Bib. Hah? Siwo. Wah, apa kabar, Wo? Silakan, Wo. Alhamdulillah baik. Minal aizin wal faizin dulu, Bib. Minal aidin wal faizin lahir batin, Wo. Bib, ini tadi saya mau tanya. Tadi kan Habib ada bilang, kalau misalnya ada orang tua, selalu harus mendoakan anaknya. Terus untuk menjadi lebih baik, menjadi baik. Kalau misalnya anaknya nanti beda agama atau pindah agama, maka orang tuanya kena azab ya, Bib. Nah, pada saat di zaman, maksudnya zaman Rasulullah atau sebelum zaman Rasulullah, apakah ada nabi yang anaknya seperti itu, tidak mengikuti orang tuanya, agamanya, apakah sama seperti itu, Bib? Maksudnya kena azabnya seperti itu juga nggak, Bib? Ya, nanti kita akan ceritakan insya Allah minggu depan kalau ada waktu, kita masih membahas masalah iri dan dengki ini. Yaitu kisah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu orang baik, tapi istrinya nggak baik. Karena istrinya nggak baik, anaknya pun jadi nggak baik, Mbak.
Jadi istri itu peranannya penting. Walaupun suaminya baik, tapi kalau istrinya nggak baik, anaknya nggak baik, itu ceritanya Nabi Nuh. Nanti kita akan ceritakan bagaimana ibunya, ayahnya terhadap anaknya, anaknya sama ibunya diceritain, ayah lu tuh ngawur, ayah tuh lu nggak bener, iri dengki istrinya terhadap suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi, anaknya pun jadi akhirnya musuhin bapaknya. Nanti insya Allah kita ceritakan. Jadi bagaimana kalau misalnya orang tua kita, anak kita pindah agama? Salah. Bahkan juga cuma Anda punya kakek, nenek, terus pun juga dapat dosa. Oleh karena itu wasiat yang paling benar itu bukan wasiat nanti duit. Kalau saya mati, duit saya buat ini. Enggak. Kalau duit itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran, dibaginya untuk siapa-siapa. Tapi yang disuruh wasiat takwa. Agar orang tua itu memberi wasiat pada anaknya. Kalau sepeninggalku nanti, jangan ada di antara kalian yang meninggalkan agama. Itu dicontohkan di dalam Al-Quran, surat 31, surat Luqman. Ketika Sayyidina Luqman itu orang yang mulia, orang ahli kitab yang mulia. Dia menasihati anaknya di dalam Al-Quran surat 31, nanti bisa dibaca. Surat 31, ayatnya ayat sekitar 12 ke atas. Hai anakku sepeninggalku, jangan kau sembah kecuali Allah. Jangan kalian sombong, dirikan sholat. Itu situ ada nasihat-nasihat, itulah disebut wasiat takwa. Kita suruh ngajarkan anak kita agar kita didik. Nih contoh di Al-Quran. Bukan mencaci maki, bukan ngatur duit, tapi yang diwasiatkan, yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim adalah agar anaknya tidak keluar dari Islam, agar anaknya selalu sholat, agar anaknya tidak sombong, agar anaknya menjadi, itu wasiat-wasiat itu yang harusnya diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Kalau insya Allah ini diajarkan, mudah-mudahan ayahnya, ibunya pun selamat. Gitu kira-kira. Iya, Beb. Makasih banyak, Beb. Ada lagi, Wo. Pertanyaan kedua, Wo. Ini sih, Beb, masih berkaitan. Cuman maksudnya, misalnya nih, dia itu maksudnya menikah sama-sama bawa keturunan gitu loh, Beb. Ya, bawa anak dua-dua. Ya, berarti itu kan bukan anak aslinya gitulah. Iya. Nah, apakah kalau si anak yang bukan kandung itu beda agama, si ibu sambungnya itu atau bapak sambungnya itu juga kena, Bib? Kena, Mbak. Lah ini salah kita di dalam Islam kita ini, orang sekarang dia kawin, ya kan, misalnya dia laki-laki, dia bawa anak, istrinya juga bawa anak. Setelah nikah, anaknya itu jadi muhrimnya, jadi anaknya, Mbak. Harus dinafkahi. Yang menafkahi bukan bapaknya lagi, bukan bapak biologisnya lagi. Kewajibannya sudah pindah kepada ayah sambung. Tanggung jawabnya pun pindah kepada ayah sambung. Ayah sambung itu ya ayah sebenarnya. Jadi bukan cuma itu saja. Jadi kalau si istri sudah kawin lagi, dia harus cinta kepada bapak suaminya yang baru dan harus cinta kepada anak suaminya. Nggak ada anak tiri di dalam Islam, nggak ada. Kalau kita sudah nikah, si bapak harus nganggap anaknya yang dibawa istrinya itu anaknya. Demikian juga si istri, kalau dia sudah nikah kawin sama suami yang baru, dia harus menjadikan anak bawaannya itu sebagai anaknya. Lah kalau kita kan tidak, merasa oh itu bukan anak lahiran dari kandungan gue, nggak ada urusan. Di dalam Islam nggak boleh itu. Bahkan kalau misalnya wok kawin sama laki-laki lain yang membawa anak, yang sebelum nikah anak itu sama wok itu batal air sembahyang. Tetapi begitu akad nikah, wok berhubungan suami istri, itu langsung detik itu juga anaknya sama wok tidak batal sembahyang. Berarti jadi anak sebenarnya. Udah, jangan mentang-mentang bawaan, oh itu orang lain. Oh jangan. Harus.
Dan itu tanggung jawab, tanggung jawab. Kalau kita senang sama istri, kalau kita senang harus juga dengan anaknya yang dibawa. Kalau kita senang sama suami, kita harus senang apa yang dibawa suami sebagai bawaan. Jelas, Wo? Jelas, Bib. Makasih, Bib. Ya. Ya, ada lagi, Bib. Jadi, Dari Pak Edi Surtato. ya. Assalamualaikum, Bib. Saya terkesan dari cerita Sayyidina Ali bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apakah itu buat berlaku bagi semua orang mukmin? Ya. Iya betul, bagi semua orang mukmin, Pak. Orang mukmin itu walaupun kaya raya di dunia itu dikasih tahu, ini penjara buat kita. Walaupun mulia kayak apa saja orang mukmin di muka bumi, penjara. Karena apa? Adanya larangan itu di dunia. Di akhirat nanti nggak ada larangan orang mukmin. Berarti kan di dunianya penjara. Nggak ada sakit di akhirat, nggak ada. Orang mukmin di surga tempatnya kok. Itu berarti adalah penjaranya di dunia. Kita ada sedih, ada susah. Nah, itu orang mukmin walaupun kaya, diuji sama Allah. Nah, itu kan bahaya, nggak enak. Ya kalau sanggup ujiannya. Tetapi nanti di akhirat orang Islam semua menjadi surga. Mau ngapain bisa. Pak Edi mau nikah lagi jangan di dunia, nanti di akhirat dikasih, mau minta berapa juga disebutkan dalam hadis itu. Wah, bidadari itu dikasih sampai 73 Pak Edi, tapi Wah, Pak Edi 73 tuh Pak Edi. Nah, itu surga. Surga bagi orang mukmin. Tapi kalau di dunia penjara, udah ibu anak aja satu di penjara. Tapi nanti di akhirat akan mulia. Jelas ya. Jadi orang mukmin itu walaupun hebatnya kayak apa di muka bumi, dunia ini penjara. Tapi nanti kalau di surga, nikmat kita. Mau ngapain bisa. Jelas mau minta durian musangking lebih baik. Mau ngapain bisa. Ya kan mau minta tutik nuni, siapa mau cari berapa Mas Edi bisa. Di dunia Anda di penjara. Penjaranya dipegang kuncinya oleh anak. Jelas Pak Edi? Suan, Beb. Jelas. Ada lagi silakan. Nih dari Ivan, Bib. Silakan Ivan. Habib, saya mau tanya, apakah kalau kita wudhu dan bersentuhan dengan istri, apakah batal wudhunya, Bib? Karena saya nonton ceramah, apabila mazhab Syafi'i batal wudhunya. Makasih, Bib. Iya, memang kalau mazhab Syafi'i batal. Ada Imam Hambal tidak batal. Ya kita mau ngikutin siapa? Karena kita kebanyakan memang pengikut daripada Imam Syafi'i. Batal sebab Imam Syafi'i berdasarkan lamas tumun nisa, bersentuhan antara laki dan perempuan. Antara kulit dengan kulit. Itu di Quran. Kemudian penjelasannya di dalam hadis, di dalam Al-Quran pun disebutkan siapa yang tidak batal air sembahyang. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, 24 dijelaskan di sana orang-orang yang tidak batal air sembahyang. Tidak ada disebut suami. Mertua tidak batal. Karena kita sudah kawin, mertua nggak batal. Apakah kita sudah kawin, istri nggak batal? Tidak disebut. Tetapi akibat perkawinan di dalam ayat itu, maka kamu tidak batal dengan mertua. Tapi dengan istri, batal. Jelas Ivan ya, itu di Quran jelas. Tinggal terserah Anda mau ngikutin siapa, tapi Imam Syafi'i orangnya hati-hati. Dasarnya tadi ayat yang saya sebut. Dan banyak masih hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh orang-orang saleh dalam kitab-kitabnya. Jelas ya, mudah-mudahan Ivan bisa ngerti. Jadi batal suami istri. Batal selama bersentuhannya kulit dengan kulit. Tapi kalau dia masih pakai mukenah, disentuh nggak apa-apa. Asal yang disentuh mukenahnya, bukan badannya. Silakan ada lagi, Debbie. Belum ada, Bib. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya, masih tinggal 5 menit. Silakan Flor, ada yang mau tanya? Sebelum saya tutup doa, saya tutup dengan doa. Cukup?
Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman-teman kami, saudara kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Hilangkan seluruh penyakit dari kami, penyakit badan maupun penyakit hati, terutama dengki yang selalu menggerogoti kami. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami agar penyakit corona hilang dari negeri kami, agar kami bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali. Ya Allah, bahagiakan kami, anak kami, keluarga kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami, agar bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami, tuntunlah kami, ya Allah, di dalam kehidupan yang membahagiakan. Jangan kau berikan kami, kau diamkan kami, tapi tuntunlah kami dengan taufik, hidayah, serta inayah-Mu, agar kami termasuk orang-orang yang kau ridhoi, sehingga selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak kau matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyan ya salih ala mana wahidin ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan wa salaman wa ala alihi wa Allahumma ja'al Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sirri wa niyati ikdi sabha waghfir dhunubi wa sayyi'ati wa tajawaz khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samini bima ma'amudiyati wa tubni fi diwani sadati wa slum fi sabilana jannati fi hayati wa mamati. Allahumma Ragibun biridha mustaslimun biqadar Raghubni bin awliya Naslub bi abilah hudak wa alhiqni biasya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ketemu lagi tepat jam 5.30. Insya Allah kita ketemu Senin depan, tidak usah dikasih pengumuman lagi. Insya Allah kita ketemu, kita teruskan pelajaran ini. Insya Allah membawa berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Monggo. Mohon izin live, Beb. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Habib. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Belum. Matur suwun, Bib. Assalamualaikum. Monggo. Terima kasih, Dewi. Terima kasih, Teh Luki. Ya, silakan. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Habib. Jazakallah. Mangga. Debbie. Ya, Bib. Assalamualaikum, Habib. Makasih, Habib. Ini Aisyah, Bib. Aisyah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Bib. Allah. Sehat terus ya, Bib. Amin. Kak Debbie yang ikut berapa?